Halo, perkenalkan nama saya Reca Kamelia Putrisyon dengan NIM 114230157 dari Peluk 11 Praktikum SIL. Pada saat ini saya akan melakukan tutorial acara kedua yaitu pengenalan SIG atau Sistem Informasi Geografis yang menggunakan aplikasi ArcGIS dan Global Mapper. Untuk yang pertama kita bisa membuka aplikasi ArcGIS. Sambil menunggu kita perlu menyiapkan peta JPG yang ada sungai, jalan, titik, dan bergrid UTM. Kemudian kita juga butuh data DEM dari lokasi penelitian kita. Untuk data DEM bisa kita download di Inageo Portal atau kita bisa download secara Indonesia keseluruhan. Nah, di sini sudah terbuka New Maps, kemudian My Templates, kita pilih Blank Map, kemudian kita klik OK. Setelah itu kita akan melakukan pengaturan terlebih dahulu, kita ke Customize Mode. Nah, di sini kita ke Toolbars, kita pastikan sudah menceklis 3D Analyst, Draw, Edit Vertex, Editor, Georeferencing, Layout, Main Menu, kemudian Standard, dan Tools. Kemudian kita klik Close. Setelah sudah, kita akan melakukan registrasi. Registrasi dilakukan untuk memasukkan data koordinat pada peta digital. Kita klik kanan, kemudian kita pilih Properties. Kemudian untuk koordinat sistemnya kita pakai WGS 1984 UTM Zone 49S. Karena ini sudah difavoritkan, sudah muncul di atas. Jika belum, kita pilih Projected Coordinate System. Kemudian kita ke UTM. Kemudian kita pilih WGS 1984. Kita pilih Southern Hemisphere karena Indonesia berada di selatan. Kemudian kita pilih yang 49S. Nah, di sini apabila sudah di-favorites-kan bisa hilang, kalau tidak sudah tidak bisa diklik. Jika tidak bisa klik kanan terus add to favorites. Jika sudah, kita bisa klik apply, kemudian kita klik OK. Jika sudah, selanjutnya kita akan memasukkan peta digital yang sudah kita siapkan. Kita klik kanan, kemudian add data. Kemudian di sini kita bisa connect to folder terlebih dahulu untuk cari folder yang kita inginkan, yang kita simpan, peta dan data DEM kita. Kemudian kita pilih petanya, kemudian kita klik add. Ini oke saja. Nah, jika sudah terbuka seperti ini, kita akan melakukan penguploadan nilai koordinat dari petanya, yaitu menggunakan tools georeferencing. Nah, di sini kita pakai tools namanya Add Control Points, yang ini. Ya, jika sudah muncul tanda panah, kita akan mengklik koordinat yang paling ujung, pastikan koordinat X, Y-nya terlihat. Kemudian, kita akan klik di titik pertemuan koordinat, klik kiri satu kali, kemudian tarik ke bagian kosong, kemudian klik kanan, kemudian kita include X, Y-nya. Oke, kemudian kita klik OK. Apabila petanya hilang, kita bisa klik kanan pada tulisan peta, kemudian kita zoom to layer. Nah, jika sudah seperti ini, kita lanjutkan di pojok kiri, pojok kanan bawah. Kita klik kiri, kemudian klik ke bagian kosong, klik kanan, input X dan Y. Klik OK, kemudian kita bisa zoom out. Nah, apabila petanya sudah lurus, berarti sudah benar, tidak ada kesalahan dalam penginputan. Namun, kalau peta masih miring, itu artinya kita salah memasukkan angka, kita bisa edit di Viewing Table. Viewing Table di bagian ini. Nah, di sini kita bisa edit di bagian X map dan Y map dengan 3 klik 2 kali. Nanti bisa kita edit. Jika sudah benar, tidak perlu. Kemudian, ini kita close saja. Selanjutnya, kita bisa lanjut ke digitasi, mengubah data gambar atau raster jadi data vektor, yaitu garis, titik, poligon, atau area. Nah, jadi sehingga bisa diolah dan dianalisis. Pertama, kita butuh membuka yang namanya katalog. Ini ya katalog di samping table of contents. Kemudian, kita bisa connect ke folder yang pertama, ini. Selanjutnya kita bisa pilih folder yang kita inginkan untuk connect. Lalu klik saja OK. Kemudian, kita bisa pilih data file tersebut. Ini saya ingin simpan di sini. Kita bisa klik kanan, kemudian new, kita pilih shape file. Selanjutnya kita ketik apa yang ingin kita masukkan di dalam proses digitasi ini. Nah, yang pertama kita akan memasukkan batas administrasi. Kemudian untuk feature type-nya kita ubah ke polygon. Terus jangan lupa kita special reference-nya kita edit, ubah menjadi WGS 1984 UTM Zone 49S. Oke, kemudian kita klik OK. Nah, akan muncul di bagian kiri. Kemudian kita lakukan hal yang sama lagi untuk titik dan garis. Garisnya ada sungai dan jalan. File. Kita kalau garis kita pilih polyline, kemudian ini.
Oke, jika sudah selesai semua, kita masukkan. Selanjutnya, kita akan melakukan digitasi pada batas administrasi. Dengan cara, kita bisa klik kanan batas administrasi, kemudian kita bisa klik Edit Features dan klik Start Editing. Setelah sudah start editing, kita akan memilih 3 kecamatan yang ada sungai dan jalannya serta titik, kemudian cari Create Features. Atau bisa di pinggir sini, Create Features. Di sini juga ada. Ini. Nah, kemudian kita bisa klik di bagian batas administrasi, kemudian kita pilih polygon. Selanjutnya, kita bisa lakukan digitasi saja. Nah, untuk daerah penelitian yang saya pilih ada di Jekulo, Bae, dan Dawe. Untuk cara digitasinya kita bisa klik 1 kali, kemudian kita klik di titik lainnya. Dan begitu seterusnya. Oke, jika sudah seperti ini, kita akan stop dengan klik 2 kali pada titik awal mula kita. Sudah ya, sudah tertutup seperti ini. Kemudian, kita akan pilih pada bagian warna, sebelum itu kita bisa stop editing dan kita klik save. Oke, jika sudah seperti ini, kita pilih di bagian warna, kemudian fill color-nya kita ubah menjadi no color. Untuk outline color-nya kita ubah menjadi merah atau mask red. Di sini outline width-nya kita ubah menjadi 2. Kemudian kita klik OK. Nah, sudah berubah ya menjadi seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan pilih untuk membagi 3 kecamatan yang sudah kita pilih. Nah, cara membaginya adalah kita akan klik kanan pada batas administrasi, kemudian kita akan pilih Edit Features, kemudian kita Start Editing. Nah, kita akan memilih pada garis merah atau batas administrasi yang kita sudah buat, kemudian kita akan memilih Tools Cut Polygons. Ini Cut Polygons Tool. Nah, kita bisa mulai mendigitasi kembali dengan membagi kecamatan yang sudah kita pilih. Untuk menggunakan Cut Polygons Tool ini, kita bisa gunakan tarik dari luar batas administrasi, kemudian masuk ke dalam. Nah, jika sudah seperti itu, jadi kita klik di luar lagi, dan kita klik saja sekali, sudah bisa terbentuk batas. Selanjutnya kita buat lagi yang satu lagi. Untuk melakukan digitasi kita tarik dari luar, kemudian masuk ke bagian dalam yang kita inginkan, kemudian kita mulai digitasi. Sudah selesai digitasi untuk batas kecamatannya. Selanjutnya kita klik editor, kemudian kita stop editing untuk save. Kita klik yes. Nah, sudah seperti ini. Selanjutnya untuk melakukan plotting dari sungai dan jalan, kita bisa melakukan hal yang sama. Kita klik kanan, kemudian kita pilih Edit Features, kemudian Start Editing, kemudian kita ke Create Features, klik jalan, kemudian kita pilih Line. Nah, kita di sini akan melakukan digitasi dari jalan di lokasi penelitian kita. Nah, untuk lokasi yang pertama sudah. Nah, di sini kan ada salah pembentukan dari penarikan titik kita. Kita bisa melakukan dengan menggunakan tool. Sebelumnya ini kita stop editing dulu. Nah, selanjutnya kita bisa memakai tools, yaitu namanya Edit Vertex atau Reshape Feature Tool. Kalau Edit Vertex ini, kita pertama select dulu garis yang ingin kita edit, kemudian kita bisa tarik ke bagian yang kita inginkan. Nah, sudah, setelah itu kita pilih untuk stop editing dan save. Yes. Sudah, garisnya sudah lurus. Selain menggunakan Edit Vertex, kita juga bisa menggunakan yang namanya Reshape Feature Tool. Nah, di sini kan kita pertama bisa pilih dulu yang mau kita edit, kemudian kita bisa reshape dengan tarik dari garis ke garis. Kita zoom saja. Sini, bertemu lagi di garis. Nah, sudah
sudah menjadi garis. Oke, jika sudah seperti ini kita bisa melakukan digitasi untuk jalan dan sungai lainnya. Oke, jika kita sudah melakukan digitasi dari jalan, sungai, dan batas administrasi, terakhir kita akan digitasi untuk titik. Sudah, kita klik stop editing. Kita save. Sebelum itu kita bisa cek dengan men-unchecklist peta bentuk JPG untuk melihat. Oke, jika sudah seperti ini, selanjutnya kita akan melakukan penguploadan kontur. Sebelumnya kita akan menggunakan aplikasi yaitu Global Mapper. Sudah seperti ini dulu, kita biarkan dahulu. Setelah terbuka, kita bisa klik Open Data Files. Sebelumnya kita harus memastikan bahwa kita sudah menyiapkan data DEM. Kemudian kita input data DEM-nya, klik Open. Selanjutnya kita pilih Yes to All. Oke, di sini selanjutnya tidak ada yang perlu diubah. Projection-nya geographic, latitude, longitude, dan WGS-nya 84. Oke, jika sudah terbuka seperti ini, selanjutnya kita bisa open data file. Kita akan memasukkan batas administrasi yang sudah kita buat, yaitu batas administrasi file shape file. Kita open. Jika sudah, akan muncul batas administrasinya pada layar kerja kita atau di aplikasi Global Mapper. Oke, jika sudah, selanjutnya kita akan melakukan pembuatan kontur menggunakan tool Create Contours. Kemudian untuk kontur intervalnya, kita bisa melakukan dengan rumus 1/2000 dikali nilai skala. Nilai skala yang digunakan dalam peta JPG tadi adalah 170, maka untuk interval konturnya 85. Selanjutnya kita ke contour bounds, kita akan membuat draw. Kita pilih draw box, kemudian kita akan membuat bentuk persegi yang sesuai dengan daerah penelitian kita. Persegi atau persegi panjang. Sudah, kemudian kita klik OK, pastikan sudah di bagian current projection checklist kita. Kemudian kita klik OK. Kita menunggu untuk generating contours-nya. Oke, sudah terlihat. Sepertinya konturnya tidak terlalu renggang. Namun, jika kita ingin melihat lebih detail, kita bisa melakukan generate contours kembali. Contours yang sebelumnya bisa kita unchecklist. Kemudian kita pilih generate contours. Selanjutnya, apabila konturnya sudah terbentuk, kita bisa lihat bentukan kontur yang baru saja kita buat. Selanjutnya mungkin kita bisa mengecek terlebih dahulu apakah konturnya sudah sesuai yang kita inginkan, tidak terlalu rapat namun tidak terlalu renggang juga. Oke, jika sudah, untuk tadi kontur yang tidak jadi kita gunakan, kita bisa menghapusnya dengan pilih atau klik Close Upload Layers untuk delete. Klik No. Selanjutnya untuk save data kontur yang sudah kita buat, kita bisa klik kanan pada Generated Contours, kemudian kita pilih Layer, kemudian kita ke Export. Pastikan yang dicentang hanya Generated Contours, kemudian klik OK. Untuk format select exportnya, kita bisa pilih Shape File, kemudian klik OK. Kemudian kita checklist di bagian Export Lines. Kita simpan dengan nama kontur, lokasi penelitian kita Kudus dengan interval kontur yaitu 50. Save. Jika sudah seperti ini, kita bisa klik OK. Jika sudah, kita bisa pindah kembali ke aplikasi ArcGIS. Selanjutnya, kita bisa klik kanan pada Layers, kemudian kita Add Data, kemudian kita pilih kontur Kudus IK50, kemudian kita klik Add. Kemudian kita close. Nah, sudah muncul untuk konturnya, bisa dilihat.
Selanjutnya, ketika kontur sudah berada di layer, kita akan memisahkan kontur di luar batas administrasi dengan yang di dalam dengan menggunakan tool geoprocessing. Kemudian kita pilih clip. Selanjutnya kita input features. Kita di sini ketik kontur kudus IK 50. Kemudian untuk clip featuresnya kita bisa ketik batas administrasi. Kemudian untuk output feature class-nya kita pilih folder. Kemudian kita di sini save dengan nama clip kontur kudus IK 50. Kemudian kita save. Kemudian kita klik OK. Jika sudah, klip sedang berjalan. Apabila klip sudah selesai, akan muncul tanda seperti di bawah kanan, di bawah pojok kanan. Selanjutnya, jika sudah, kita akan men-uncheck list kontur. Kemudian, selanjutnya kita akan melakukan tabling untuk batas administrasi. Sebelumnya kita bisa klik kanan pada bagian batas administrasi, kemudian kita pilih Open Attribute Table, kemudian Tabel Option. Kita pilih Tabel Option, kemudian kita bisa pilih Add Field. Selanjutnya untuk nama kita beri nama PL atau penggunaan lahan. Type-nya kita ubah menjadi teks. Kemudian untuk length-nya 50 saja, kemudian kita klik OK. Setelah itu, untuk mengisi bagian penggunaan tabel penggunaan lahan ini, kita bisa klik kanan pada batas administrasi, kemudian Edit Feature, kemudian kita bisa klik Start Editing. Continue, kemudian kita bisa isi apa yang mau kita masukkan untuk penggunaan lahan. Di sini saya akan memasukkan penggunaan lahan, yaitu yang pertama ada ladang, pemukiman, dan ada sawah. Kemudian jika sudah, kita bisa kembalikan lagi untuk keluar, kemudian kita X saja. Kemudian setelah itu kita bisa pilih editor dan stop editing. Klik yes. Sudah, selanjutnya kita akan melakukan tabling untuk yang lainnya. Selanjutnya kita akan melakukan tabling untuk clip contour. Di sini kita bisa klik kanan, kemudian kita open attribute table. Sebelumnya untuk di elevation-nya kita bisa dipilih dulu, kemudian klik kanan, kemudian field calculator. Yes. Nah, di sini untuk menghapus satuan meter dari elevation-nya, kita bisa pilih parsernya, kita ubah ke Python. Kemudian kita klik elevation. Kemudian kita ketik titik, lalu replace, kemudian buka kurung, tanda petik, spasi M, tutup kurung, koma, kemudian tanda petik, kemudian tutup kurung. Nah, di sini kemudian kita akan klik OK. Nah, elevation-nya sudah tidak ada satuan meternya. Selanjutnya kita akan ke table option, kemudian kita akan pilih ke add field. Nah, di sini untuk name-nya kita IK. Kemudian kita type-nya tetap short integer, kemudian field properties-nya tidak perlu diganti, kemudian klik OK. Nah, di sini akan muncul tabel IK, kemudian kita pilih, klik kanan, field calculator, yes, kemudian kita klik parsernya, kita kembalikan lagi ke fdescript, kemudian klik 2 kali pada elevation. Kemudian kita akan masukkan rumus, yaitu spasi, kemudian caps lock MOD, kemudian spasi, IK dikali 400, IK dikali 4, IK yang saya pakai adalah 50, maka IK-nya 200, spasi sama dengan spasi 0. Klik OK. Oke, sudah muncul ya. Ada nilai minus 1 menandakan bahwa nilai dari konturnya adalah 200, sedangkan nilai yang IK-nya sama dengan 0 berarti nilai selain 200. Oke, kita bisa selanjutnya kita close table-nya saja. Sudah, kita akan kembali melakukan simbology. Nah, simbology yang pertama kita akan diklik kontur, kita klik kanan pada klik kontur, kemudian properties. Kemudian kita akan unique values, kita pilih IK, kemudian add all values. Nah, di sini sudah muncul ya IK minus 1, kemudian kita klik 2 kali. Warnanya akan kita ubah menjadi electron gold. Kemudian untuk width-nya, karena ini interval kontur, untuk minus 1 kita width-nya ubah menjadi 2. Setelah itu, klik OK, kemudian 0, kita kembali mengubahnya menjadi
electron gold, width-nya 1, klik OK, kemudian apply, kemudian kita klik OK. Sudah jadi ya perbedaan interval kontur dengan kontur yang biasa. Selanjutnya kita akan melakukan simbologi untuk yang lainnya. Di batas administrasi kita akan memilih klik kanan kemudian properties, kemudian kategoris, unique values, value field-nya kita ganti ke PL, Apple values, kemudian untuk ladang kita klik saja 2 kali. Kita sebelum itu jika kita sudah memasukkan simbol RBI akan muncul seperti ini, namun jika belum kita bisa melakukannya dengan style reference, kemudian kita add style to list, kemudian kita pilih simbol RBI, open, kemudian kita klik OK, sudah muncul, kemudian kita akan mencari yang pertama ladang. Ini ladang, kemudian untuk outline color-nya no color, kemudian kita bisa klik OK. Di sini untuk jalan width-nya kita ubah menjadi 1. Kita klik OK. SNI, di sini ada keterangannya untuk jalan arteri seperti apa, ketebalan pada umumnya seperti apa, kemudian untuk jalan kolektor seperti apa, dan untuk jalan lokal sendiri di sini ukurannya 0,1 sampai 0,4 dengan warna seperti berikut. Jadi di sini untuk jalan kolektor kita bisa masukkan 0,3. Untuk jalan lokal sendiri 0,4. Jika sudah semua, hitam, sudah kita apply, kemudian kita klik OK. Nah, di sini sudah ada ya hasil dari jalan yang kita plot. Selanjutnya kita akan melakukan simbologi sungai. Nah, untuk yang sungai musiman, kita bisa menggunakan jalan setapak. Namun untuk color-nya kita perlu ganti, jadi kita klik di edit symbol. Sebenarnya kita ganti menjadi 1 terlebih dahulu, kemudian kita klik edit symbol. Kemudian untuk color-nya kita klik more colors. Di sini kita ganti menjadi RGB, kemudian untuk angkanya untuk R atau R 0, untuk G 255, dan untuk B 255. Kemudian kita klik OK. Jika sudah, kita klik OK kembali, kemudian kita klik OK, kemudian kita apply, baru kita klik OK. Nah, sudah terplot ya sungai biasa dan sungai musiman. Oke, selanjutnya kita akan melakukan simbologi untuk titik. Di sini kita properties, kategoris, unique values, value field-nya keterangan, kemudian Apple values. Nah, di sini sudah terlihat ya ada titik-titik untuk kantor camat. Oke, sebelumnya di sini kita untuk titik sendiri, kita akan menggunakan tipe yang berbeda, dan kita di sini perlu untuk mengklik edit symbol. Kemudian untuk type-nya kita menggunakan character marker symbol. Kemudian untuk font-nya kita menggunakan font Gaussiana. Untuk font Gaussiana yang kita pakai font Gaussiana default. Nah, untuk font Gaussiana sendiri ini perlu untuk di-download terlebih dahulu. Kemudian setelah di-download, kita bisa memasukkannya pada bagian Windows, kemudian kita mencari font, kemudian kita akan mengcopy font Gaussiana default dan font Gaussiana extra. Tinggal di paste, nanti akan muncul. Kemudian kita akan cari di sini bentuk dari kantor camat sesuai dengan SNI, yaitu yang ini. Oke, kemudian kita klik untuk size-nya kita ubah menjadi 18. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita klik OK lagi. Ini. Oke, untuk selanjutnya kita akan masukkan simbol sekolah. Kita pilih di Gaussiana Extra, kita pilih yang buku. Kita bisa cari buku. Kemudian kita klik, kita ubah dulu size-nya 18, kemudian kita klik OK, apply, kemudian kita klik OK. Oke, jika sudah semuanya, oke, selanjutnya kita akan melakukan labeling. Yang pertama kita akan melakukan labeling untuk klik kontur. Kita klik kanan, kemudian kita pilih properties. Kita pilih label, centang label features and desired, kemudian metodenya define classes of features, kemudian untuk selanjutnya kita pilih SQL query, kemudian masukkan IK, kita masukkan IK, klik 2 kali, kemudian spasi, kemudian kita akan masukkan sama dengan, kemudian kita klik get unique values, kemudian kita akan pilih -1, kita klik 2 kali, kemudian kita klik OK, untuk font dari teksnya Times New Roman ukurannya 12, kemudian kita masuk ke simbol, kita edit simbol, di sini ke mask, style-nya halo, kemudian OK, setelah itu placement properties-nya curve, positionnya on the line, kemudian pastikan sudah mencetang remove duplicate labels, klik OK, kemudian kita sebelum itu kita ke expression, elevation, spasi plus, spasi tanda petik, spasi tambah plus, kemudian spasi tanda petik, kemudian spasi
M kecil, kemudian kita tutup dengan ketik apply, kemudian kita klik OK. Nah, sudah muncul ya angka dari konturnya. Selanjutnya pada labeling batas administrasi kita lakukan hal yang sama. Properties, labels, kemudian centang label feature yang desired, metode tidak perlu diubah. Label field-nya kita ganti menjadi PL. Kemudian kita langsung saja ke simbol. Font-nya kita ubah ke Times New Roman. Size-nya 12. Kemudian edit simbol. Kemudian kita ke marks. Stylenya halo, kita klik OK. Kemudian untuk placement properties-nya, untuk batas administrasi, kita pilih always horizontal. Kemudian kita pastikan sudah mencentang remove duplicate labels dan checklist only place label inside polygon. Kemudian kita klik OK, kita apply, kita klik OK. Oke, sudah muncul. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan labeling di jalan, sungai, dan titik. Nah, selanjutnya untuk placement properties dari titik, kita akan ubah jadi change location. Kemudian kita pilih prefer bottom, all allow. Kemudian prefer bottom center, all allow. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita sudah tidak ada yang perlu diklik lagi. OK, apply. Kemudian kita klik OK. Oke, sudah selesai. Semuanya sudah terplot. Selanjutnya kita akan men-save dokumen hasil kerja yang sudah kita buat. Di sini kita bisa pilih file, kemudian save as, kemudian kita bisa buat namanya menjadi acara 2_. Kemudian kita klik save. Oke, sudah selesai. Sekian dan terima kasih.